Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang berada di rumah menyaksikan secara online ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Kami berharap saudara semua baik-baik saja. Tema kita bulan ini adalah integritas, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita boleh diubahkan, makin dipercaya dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menyertai saudara. Kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah hari Minggu, sesi pertama pada tanggal 26 Maret jam 6:30 pagi. Kita akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Sunardi dari Surabaya. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah hari Kamis doa lawatan tanggal 23 Maret jam 7 malam. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Walden Sepaya. Ibadah doa lawatan pada tanggal 30 Maret jam 7 malam, kita akan malam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu, kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah doa lawatan. Shalom teman-teman. Jangan lupa ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30. Dan jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom. Kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga nih ada ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kami tunggu ya teman-teman. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom adik-adik dan teman-teman. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mau belajar musik, drum, juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih dan God bless you. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur di gereja kami. Saudara yang sudah menabur, baik itu persembahan, benih kasih, diakonia. Saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Dan jika saudara ingin menabur di gereja kami, saudara dapat mentransferkannya di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami datang, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu ya Tuhan, menjamah setiap kami. Kami mau ya Tuhan, pada saat kami masuk tidak sama pada saat kami keluar. Kami beroleh sukacita, jawaban, kekuatan daripada Engkau. Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk segala yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami berserah penuh ya Tuhan untuk masa depan kami, untuk selanjutnya di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memegang teguh, Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, haleluya, itu bagian kami ya Yesus. Oh haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, oh mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Bapa dan Raja kami. Engkaulah yang layak dipuji, ditinggikan dan disembah. Kami mau memuji, mengeluh-elukan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Yang layak dipuji dan disembah. Berikan salam kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang besar. Haleluya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar.
sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bila mana hari ini kami boleh memuji, meninggikan namamu. Kini saatnya kami akan memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan kami hingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan
ketulusan hati kami. Haleluya, amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu. Saya undang bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan.
kami Tuhan. Tanda kami bersyukur. Kami punya Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan, bukan karena rutinitas kami Tuhan. Satu hal kami tahu, kami punya Bapa yang sangat peduli akan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bapak Ibu, jangan fokus dengan masalahmu. Tinggalkan sejenak. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Mengucap syukurlah. Kalau sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan Bapa. Semua karena kemurahannya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada satupun Tuhan lepaskan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan ada di setiap masalah hidup kita. Tuhan ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Karena itu kita mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami akan dibuat mengerti. Kami akan dibuat tahu Tuhan, bahwa kami punya Bapa yang teramat baik. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap kami. Kami mau menjadi tanah yang subur di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Haleluya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Ya. Dimulai dengan kisah tanggal 23 Agustus 2007. Bukan bercerita ya, ini kesaksian hidup kami. Hari Kamis 23 Agustus 2007. Waktu itu malam kita doa malam di gereja. Ayat yang dibawakan adalah Mazmur 34 ayat 20. Tolong, Mazmur 34 ayat 20. Halo? Mazmur 34 ayat 20. Oke. Ayo sama-sama. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Enak enggak enak ya ayat ini ya? Malam itu kami terima ayat ini. Besoknya setelah Kamis, hari Jumat kan, tidak mungkin hari lain. Setelah tanggal 23 ya tanggal 24. 24 Agustus 2007. Kira-kira jam 11.30. Hari Jumat, 11.30. Kami dari
Prigen. Dari Prigen mau ke Mojosari. Kami lewat Soto Gondrong itu. Nah, Soto Gondrong. Sebelum pertigaan ke Pacet. Kan kalau ketiga ke kiri kan ke Pacet. Kalau terus kan ke Mojosari. Tiba-tiba ada benda peraga ya, sebentar ya, tak cari no ya. Nah, saya naik mobil zaman itu mobilnya mobil kuda, bukan naik kuda loh ya, mobil kuda. Ini dari arah atas, dari Trawas berarti kan dari atas ya. Ini ada 2 motor, jalannya itu sempit sudah, ini tebing, ini sawah. Ya, bisa dilihat ya. Ya, ini lagi omong-omong jam 11.30, mungkin hampir jam 12 sudah, jam 12, sepi jalannya. Saya kan kelihatan, ini turun, ini naik ke sana, ini saya turun. Tiba-tiba, ini kan jalan. Di sini tuh ada motor 1. Loh, dia kepengen mendahului 2 motor ini. Apa ya? Oh, habis minumnya. Pinjam dulu ya. Loh, ini ada motor. Ada motor dari sini. Kalau dia mau nyalip ini sudah semakin mendekat. Kalau Anda jadi pengendara motor ini, apa yang Anda lakukan? Diapakan? Paling enggak direm ya. Kalau remnya blong, apa yang dilakukan? Masuk sini paling enggak, ya. Ini tebing. Ternyata dia enggak. Mau nyalip gini enggak bisa, mau nyalip gini enggak bisa. Ternyata dia mau nabrak sebelah sini. Pengemudinya kan sebelah kanan ya. Dia nabraknya sini. Ini tebing, enggak mungkin masuk dia mau lompat gini. Enggak mungkin. Terjadi ya kecelakaan yang tidak pernah dipikirkan. Kok ada orang yang mau nabrakkan diri ke mobil? Motornya motor lama, mau diadu dengan mobil kuda. Mungkin ya. Pada saat itu, saya lagi diberi tugas untuk mendesain gereja, satu gereja besar di Makassar. Terus dier gitu ya, masa prek gitu ya, dier buhanter, keras sekali, bukan direm, bukan ini tambah digas, dier gitu ya. Kalau waktu itu saya mungkin menyanyikan lagu lama itu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ya Pak ya. Kalau lagu dunia kan, mengapakah terjadi, ya lagu dunia ya. Apakah Tuhan mengizinkan pencobaan ini terjadi pada diriku? Kenapa ini kok mesti terjadi? Aku lagi baik-baik, lagi diskusi sama istri saya, ya tentang ayat ini tadi. Tadi malam aku dapat ayat ini, karena dia memimpin kelompok wanita, jadi tidak mendengarkan ayat ini. Baru udah ada 5 menit, omong-omong. Dear gitu. Ngomong-ngomongnya itu mulai, itu ada gereja Mahanaim yang di sana itu. Kan ada Mahanaim, ya itu ngomong-ngomong pas di situ. Saya ingat betul. Kenapa ini bisa terjadi? Seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa saya. Mobil ini saya berhenti, bukan saya melaju. Saya lihat ini
kerasnya sekali, saya ngerem. Berhenti. Sepertinya kecepit. Ada motor gini, seperti ini, aku lagi kecepit, kok ditabrak. Terus ada lagu lagi, nyanyi lagi enggak apa-apa ya. Terkadang kita merasa tak ada terbuka, ada jalan waktu, terlambat sudah. Loh ya, lagu ini kan ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, muka itu bumpet, ya, buntu. Terus ada lagi kata-kata, tak ada lagi waktu, terlambat sudah, belakang kecepit. Mungkin kita juga bisa pernah merasakan hal ini dalam hidup kita. Saya pernah merasakan hal ini. Atau saya sendiri yang pernah merasakan. Iya, seolah-olah itu masa depan saya kok peteng. Waktunya sudah tidak ada. Hidup ini kelihatannya seperti misteri ya. Kenapa? Tapi kenapa kok harus terjadi? Ayo kita buka firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini kejadian yang juga dialami oleh murid-murid. Pada hari itu, wah ini kan cerita ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Sudah petang mungkin apa ya? Jam 6-an mungkin ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang punya inisiatif? Yesus. Yesus berkata kepada mereka, murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Disuruh Yesus loh ini. 36. Terus? Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Loh, Yesus merintah ke seberang, Yesus juga ikut di dalam rombongan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi disuruh Yesus nurut, Yesus sudah ada di dalam perahunya bersama mereka. Terus 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saya pernah pergi ke sana, danau itu hening sekali. Hening-ning, sampai tidak dengar suara apa-apa. Tapi danau yang hening itu bisa tiba-tiba ada taufan. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Berarti ombaknya besar sekali. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Nah, sebelum 38. Kira-kira menurut kita, waktu Yesus memerintah murid-murid untuk ke seberang, dan dia naik di dalam perahu, dia tahu enggak bakalnya ada angin taufan? Kenapa kok bisa tahu? Karena dia Tuhan, serba tahu. Tapi tetap saja terjadi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tilam itu apa ya? Bantal, bukan ya? Amben. Ya, amben lah. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Biasanya kalau seseorang tidur kena air, melek atau enggak? Melek, tapi Tuhan Yesus lain. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, ini dengan nada apa biasanya? Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Atau, guru, engkau tidak peduli. Ekspresi yang mana ya? Pertama, kedua? Kedua, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Loh, sampai binasa loh.
sebetulnya Yesus itu tertidur, apakah sengaja tidur? Tadi kena air, biasanya manusia mesti bangun. Yesusnya, kalau bagi saya, sengaja tidur. Terus ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ilmu apa enggak? Enggak ada yang bisa meneduhkan angin tofan itu. Cuma Yesus dengan perkataan saja. Diam, tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tenang, nang. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Reaksi murid-murid ayat 41, lihat. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Loh, dia itu Yesus, gurunya sendiri. Kemana-mana mereka pergi selalu bersama-sama. Mujizat demi mujizat dialami oleh mereka. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi mereka tidak tahu siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itulah Yesus yang sama, yang sekarang ada di dalam kita. Amin. Yesus yang ada di situ, sekarang ada di dalam kita. Amin. Mungkin kita sudah ikuti perintah. Kemana kita harus pergi? Mungkin kita sudah sertakan Yesus. Tapi mungkin kita masih merasakan suatu kehidupan yang seperti gelombang dahsyat, angin badai. Kemudian kita bertanya, Yesus ada tapi kok tidur? Yesus engkau di mana? Jawaban Yesus cuma satu. Diam, tenang, jangan takut, percayalah. Katakan, diam, tenang, jangan takut, percayalah. Katakan, diam, tenang, jangan takut, percayalah. Sebelahmu, diam, tenang, jangan takut, percayalah. Mungkin itu kita, mungkin itu mereka. Iya. Kita belajar dari peristiwa ini. Bila ada masalah yang tiba-tiba terjadi. Nomor satu, diam, tenang, jangan takut. Saya jadikan satu. Diam, tenang, jangan takut. Kenapa kita bisa tetap tenang? Karena kita harus tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Siapa percaya Kristus ada dalam kita? Amin. Katakan, Kristus ada dalamku. Kristus ada dalammu. Plus, kita ada di dalam perahunya Yesus. Kita di dalam Kristus. Tadi Kristus ada di dalam kita, sekarang kita ada di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, harus kita punya pikiran, aku tidak akan binasa. Aku pasti aman-aman saja bersama Yesus. Amin. Tapi ada satu keadaan di mana kita merasa, Tuhan ini rasanya kok sudah meninggalkan aku. Oleh karena itu, dalam setiap perkara, biasakan dari perkara-perkara yang kecil, selalu libatkan Kristus. Mungkin dalam hal masak, ibu-ibu kalau masak dengan marah-marah atau dengan menaikkan pujian, hasilnya enak mana? Pernah nyoba enggak ibu-ibu? Kok apokmu tak ini? Kok apokmu? Dasar. Sama haleluya. Hasilnya pasti beda kan?
pasti beda. Libatkan Tuhan. Dalam studi, apalagi cari jodoh. Ya, yang tahu masa depan kita cuma Tuhan. Percaya. Seperti saya dengan istri saya, katanya beda 3 tahun, jiong mulut. Ya, tadi pagi yang dengarkan ya, jiong mulut. Tapi kenyataan, ya baik-baik saja. Sekarang malah tambah diberkati Tuhan, amin. Katanya siombak, saya babi, siombak harus cocoknya sama sioke ya. Ternyata saya dapat harimau. Mestinya Haucuk Xi Jinping ya. Babinya dimakan sama harimau. Ya, marilah kita selalu melibatkan Yesus. Setelah itu, yang penting lagi, berjumpalah dengan Kristus yang ada di dalam kita. Kalau kita sering melibatkan Kristus, kita pasti akan berjumpa. Kasih Kristus yang luar biasa itu di dalam kita. Terus tinggal nunggu waktunya saja. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ku tetap percaya, pasti yang terbaik. Tapi kata-kata cobaan itu mestinya diganti dengan lewati masalah. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita dan Dia tidak bisa mencobai kita. Karena Dia Tuhan yang Maha Kasih. Masalah boleh terjadi, tapi supaya kita berjumpa dengan Dia. Amin. Yang kedua, jika kita binasa, apakah Kristus yang adalah perahu kita turut binasa? Jika hadapi masalah, ingat selalu, Kristus jauh lebih berkuasa daripada masalah itu. Badai segede apapun, langsung bisa reda dan tenang. Seringkali ku bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Nah, ini kan tingkat pertama. Seringkali kita mengeluh, masalahku besar. Terus, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Ini yang hebat. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, mustahil bagi Dia. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Segede masalah apapun, Yesusku lebih berkuasa. Masalah gede jadi kecil. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo. Yang kedua, selain tenang, jangan takut.
Diam, tenang, jangan takut. Yang kedua, percaya. Katakan, percaya. Sekali lagi, cobaan atau masalah itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi bersama Tuhan kita bisa menghadapi segala masalah apapun. Masalah apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Bapa Surgawi. Percaya penuh pada pertolongan Kristus. Tepat pada waktunya. Tidak akan sampai binasa atau tenggelam. Percaya pada kuasa Kristus. Bisa mengatasi segala masalah. Percaya pada waktunya Tuhan. Yang ayat 41 ini luar biasa. Sama-sama ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus yang sama, sekali lagi, Yesus yang sama sekarang ada di dalam kita. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, mujizat menjadi nyata. Tadi yang di awal kan terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Waktu sudah mepet. Dia menginginkan kita selalu percaya pada Yesus sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat adalah bagian dari kita. Semua jemaat di tempat ini akan menghadapi mujizat demi mujizat. Karena Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kesimpulannya, kadangkala dalam hidup ini kita bisa mengalami peristiwa yang buruk. Yang kelihatannya masa depan tidak punya pengharapan. Padahal kita sudah di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus juga ada di dalam kita. Tapi peristiwa itu kita alami juga. Ini sekali lagi bukan diizinkan, tapi harus kita alami bersama Kristus. Yaitu supaya kita menjadi ciptaan yang lebih dari orang biasa, tapi sebagai penakluk badai bersama Kristus. Kuncinya, hadapi saja. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita selama-lamanya. Amin. Lagu tadi terakhir enak ya, apa? Yesusku besar, Yesusku besar, atas kuasanya. Yesusku, saya undang istri saya. Mama salah, Yesusku besar, yang terbesar. Ini boleh bersaksi, boleh ya? Masih panjang tuh waktunya. Masih jam 10, bisa 2 jam. Shalom saudaraku. Tadi pagi saya bersama dengan Bapak, siang hari ini pun saya bersama dengan beliau. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Diam, tenang, percaya, jangan takut. Amin. Diam,
jangan takut, percaya saja. Banyak orang dunia bilang percaya sama aku, tapi esok tempe sore kedelai ya. Istilah orang dunia itu begitu ya. Gak kena dipercaya. Tapi kita punya Tuhan, Dia teramat dahsyat, Dia amazing, Dia yang sangat dapat dipercayai. Amin. Amin saudaraku. Saya bertemu dengan Bapak, 6 tahun kita pacaran. Tadi pagi saya bersaksi, saya di Guamia sama mama saya, 3 tahun itu ciong mulut ya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada ciong mulut. Yang ada itik-itikan gitu ya. Bisa lebih manis dan lebih manis ya. Anggurnya lebih manis ya. Kemarin kami Januari baru aja anniversary ke-36 ya. Saya 2 anak, 2 menantu dan 3 cucu ya. Saya berkata dimanapun saya melayani, saya mengikuti suami di pelayanan, saya berkata ikut Tuhan Yesus itu enak pol. Ayo katakan saudara, enak pol ya. Kalau tadi kami dijamu sama Bapak Ibu Gembala, kakak-kakak saya sendiri ya, itu enak pol ya. Kita juga bilang ikut Tuhan Yesus itu enak pol. Kita terima keselamatan, kita dibenarkan, kita dipindahkan dari neraka, masuk dalam kerajaannya yang kekal. Kita terima semua yang terbaik. Tadi pagi dikatakan di firman-Nya, Yesus datang memberikan kabar baik. Bahwa Dia datang memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Hidup bukan menurut ukuran dunia, tapi hidup menurut ukurannya Tuhan. Ukuran Tuhan semuanya berlimpah. Katakan saudara, berlimpah. Pandemi mungkin 3 tahun kemarin ya, ada yang membuat kita terpuruk dan lain sebagainya. Ada yang sampai di batas ya, titik nol ya. Suami kita terpuruk, pekerjaan kita mungkin terpuruk, kesehatan kita terpuruk, hubungan kita, hubungan bisnis, hubungan keluarga. Tapi hari ini kita punya kabar baik. Diam, tenang, jangan takut, percaya saja. Amin. Hidup kita ada jaminan ya. Kalau kita membeli barang ada jaminan. Kita ikut Yesus itu ada jaminan ya. Menteri Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita sudah dijamin, kita dapatkan surga yang kekal. Amin saudaraku. Kalau surga yang kekal diberikan, mengapa enggak untuk hadapi hari-hari ini? Amin. Amin Bapak Ibu. 3 tahun sudah lewat ya. Hari ini kita sudah boleh buka masker. Saya pun sudah berani buka masker di depan. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Kalau kemarin kita 3 tahun disertai, hari ini pun kita pasti disertai. Suami saya tadi nggak sempat menyaksikan waktu mobil itu ditabrak ya. Semua bilang, kamu ini janji apa? Nasar apa? Nggak ditepati mungkin. Makanya terjadi kecelakaan. Mobilmu harus dijual. Ada satu Pak polisi itu berkata kepada saya, Pak kami ini pendeta, kami ini pelayanan. Akan Pak nabrak Pak. Kami nggak salah Pak. Disidik ya di tempat kejadian. Nggak ada kelihatan ya karena dia ngerem, suami saya ngerem. Jadi dia yang nggak salah begitu. Tapi ini hukum di Indonesia yang besar itu harus ngalah Bu. Nggak apa-apa, kita tahu Ibu Bapak ini nggak salah. Tapi kami dibawa ke Mojokerto karena itu kejadian di Trawas. Kami dibawa ke Mojokerto. Kebetulan kakak saya ini Bapak Ibu Gembala kita ini lagi di Surabaya. Lagi cuciin kesayangannya, babynya yaitu anjingnya ya. Kan Bapak Ibu Gembala kita ini punya anjing banyak. Lagi bawa ke salon. Saya telepon mereka kaget. Kamu di mana? Di Trawas. Akhirnya mereka cepat-cepat pulang dan mereka tolong kami. Saya dibawa pulang ke Surabaya, suami saya dibawa ke Mojokerto. Karena kejadian di Trawas itu polseknya harus ikut ke Mojokerto. Di Mojokerto malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Amin saudaraku. Ada orang Katolik ya, nggak tahu, nggak kenal. Om tua
dia jaminkan dirinya. Biar Pak saya di sini, ini orang kenalan sama saya kok. Anak saya biar bawa dia pulang untuk mandi. Loh, siapa saudaraku? Suami saya ini dibawa pulang ke rumahnya di Mojokerto untuk mandi. Bapak yang tua itu, om itu yang jaga di polisi. Setelah mandi dibawa lagi, ya, disidik semua. Dinyatakan memang tidak bersalah. Ada lagi orang di Mojokerto yang membantu kami untuk menemui keluarga, ya. Karena anak yang menabrak itu meninggal, saudara. Kami jadi harus urusan dengan keluarga itu, kami harus urusan dengan polisi di Mojokerto. Saudara tahu, ada orang yang dikirim Tuhan sebagai malaikat untuk membereskan itu semua. Dan akhirnya mereka berdamai. Karena bapak daripada anak yang meninggal itu berkata, iya Pak, anak-anak saya nakal memang. Yang dulu juga meninggal kecelakaan seperti ini. Yang ini juga. Karena anak itu, saudaraku, ini telinganya ini ditendek ya saudaraku. Terus sepeda motor itu dikasih besi di tengahnya stang setirnya itu. Dan sepeda motor itu bukan sepeda motor utuh, sepeda motor protolan itu loh saudaraku. Bahkan tangki bensinnya itu dari botol aqua yang kecil itu ditempelkan di tengah. Jadi waktu dia nabrak mobil suami saya itu, dia betul-betul ya dengan keras nabraknya hingga besi itu mancep di lambungnya. Dan seketika dia meninggal. Satu lagi, Tuhan kirimkan malaikat. Kami tolak-toleh. Handphone kami waktu itu masih jadul. Karena tahun berapa ya Pak? 2007. Jadul banget ini handphone saya. Gak bisa mau menghubungi siapa. Ternyata polsek yang dekat kami ditabrak itu. Ternyata dekat. Tiba-tiba ada 2 bapak polisi bawa mobil derek. Sudah Bu masuk. Karena Jumatan jam 12 itu lebih mereka keluar semua dari sembahyang hari Jumat. Mereka keluar semua dan mereka mulai merubung mobil kami. Tapi Tuhan itu betul-betul mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan kami. Mobil kami diderek sama 2 polisi, dimasukkan di polsek. Dan ada seorang lagi Tuhan kirimkan. Mobil itu tiba-tiba ada satu mobil seperti Chevrolet lama begitu. Dengan satu ya bapak-bapak mengemudi. Dia yang bawa anak yang meninggal itu taruh di mobilnya. Karena mobil kami ini dimajukan tidak kena, dimundurkan tidak kena, diderek masuk ke polsek. Orang itu yang bawa anak itu. Kami di polsek, sudah banyak orang datang. Mereka berkata apa? Mati, meninggal. Mati, meninggal, gimana ini? Waduh saudaraku, saya sama bapak di situ, saya dijemput bapak ibu gembala di sini, saya dibawa pulang karena saya berempat, saya, suami, mami mertua saya, sama kakak ipar saya. Kami ini mestinya mau melayat ke Mojosari. Sebelum melayat ke Mojosari, kami membantu teman suami saya di Tretes. Di Tretes ya, betul ya? Di Prigen ya, itu bapak itu lumpuh dari belakang sini, dari tulang belakangnya sampai ke bawah nggak bisa bangun. Jadi kami betulkan handphonenya dia, kasih obat dia, kasih pampers dia. Setelah itu kami mau melayat ke Trawas, lewat Bukit Trawas tadi, dan kami tiba-tiba ditabrak itu. Saudara, saya masih ingat ada seorang polisi yang berkata pada saya, Bu, diam aja. Ibu ini mau diganti mobil yang baru. Bapak Ibu, saya ini sampai bingung ya. Lah orang lagi mengalami masalah dia berkata begitu. Di FB, di Family Blessing, Family Altar. Kami kalau Senin kumpul, saya berkata, ada seorang bapak polisi katakan sama saya. Dia menguatkan saya, kamu akan diberi mobil yang baru. Saudara tahu, teman-teman saya ada satu ibu berkata, mana mobil itu? Mana kalau kamu dikasih ganti sama Tuhan. Kamu ini punya nasar kali. Kamu ini kena apa kok bisa begini, begini dan begini. Saudaraku, lewat beberapa bulan ada seorang diaken di gereja yang lama. Dia tanya kepada saya, kamu butuh mobil enggak Bapak Ibu? Iya kami butuh, karena anak saya waktu itu yang perempuan, anak saya yang kedua ulang tahun. Enggak usah dirayain, dikasih papinya aja mobil untuk nanti dia kuliah. Saudara, mobil ini dibelikan ya Yaris, anaknya laki-laki tetapi nggak suka mobil ini.
Jadi dia mau ganti. Mobil itu sudah ada platnya S. Waktu kami tanya, loh ini desa mana? Ternyata setelah kami deal, semua harga kami bayar, mobil itu platnya S, desanya Trawas, persis desa kami ditabrak saudaraku. Nama anaknya itu Samuel, ya, saya masih ingat. Dan mobil itu betul-betul mobil berkat dari Tuhan. Karena setelah kami punya mobil itu, teman saya masih ada ya yang berkata, mobilmu kuda itu mobil apes ya, nggak boleh dipakai, jual aja kepada saya. Enggak juga ya, mobil itu masih kami bawa untuk jemputi teman-teman kalau kami family altar ya. Kami bawa mobil itu, baru berselang 1 tahun kali ya, baru mobil itu dijual. Dan Yaris yang pertama itu kami beli, ternyata beranak, bercucu saudaraku. Sampai kami punya 4 Yaris waktu itu. Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Amin. Di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan, di dalam setiap aspek kehidupan kita, rasanya buruk, di balik semua itu, diam, tenang, jangan takut, percaya saja. Kita punya Tuhan yang teramat baik. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Terakhir ini saya senang nyanyi lagu ini ya. Adik-adik saya mau bantu saya dari atas ya nyanyinya ya. Aku punya yang besar tadi ya. Amin. Kau yang berjanji setia, hidupku selalu ada kamu. Tak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. saudaraku, tadi saya sempat bersaksi. Saya sama Pak Budi itu waktu kami bertemu sempat 3 tahun kami pacaran, 3 tahun ya, nulis surat kawin dan sebagainya. 6 tahun ya saya bersama dengan dia. Dan di tahun ke-7 kami menikah, 18 Januari 87 kami menikah. Kami diberkati di gereja Porong. Ada gereja yang kalau kita dari Surabaya, gereja kecil itu ya, di sebelah kanan itu. Disitulah tempat kami diberkati. Ada pujian yang berkata, waktu kami diberkati itu, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, melewati gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Januari kemarin kami 36 tahun anniversary. Bukan tidak melewati masalah, persoalan. Tetapi kami satu hal percaya. Seperti pujian yang kami nyanyikan ini. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin saudaraku. Tahun 2020
suami saya dioperasi empedunya. Kemarin 2021 saya angkat rahim juga. Kemarin 2022 tiba-tiba satu kampung kami itu ada banyak rayap begitu saudaraku. Dan 10 rumah itu dibangun termasuk rumah saya. Ada banyak teman-teman saya bilang, pada masa pandemi begini mengapa kamu bisa bangun rumah begitu? Kenapa kamu bisa renov rumah ya? Tetapi saya berkata, di sini ada banyak ibu-ibu ya. Saya juga biasanya bersama dengan ibu-ibu ya. Di saat kita berlimpah, Amsal 31 katakan, biarlah kita ini selalu punya pakaian yang rangkap begitu. Jadi kalau orang bertanya kenapa bisa bangun ya? Karena kami punya tabungan begitu loh saudaraku. Jadi kami bisa menyelesaikan rumah. 1 tahun 3 bulan kemarin. Rumah kami sudah direnov ya. Kemarin sempat Bapak Ibu Gembala ya bersama saudara saya yang lain ya mendoakan rumah kami ya. Kami bersama-sama mengucap syukur. Saudaraku, saya boleh berdiri di hadapan saudara bersama dengan suami saya. Kami berjalan bukan dengan kuat gagah ya. Tapi kami berjalan selama 36 tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah di dalam hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, hubungan saudara, mungkin kelemahan tubuh. Saya punya besan yang anak saya yang laki. Kemarin di kemo di Singapura, sudah habis banyak sekali. Ada satu berita baik yang Bapak Ibu Saudara boleh dengar ya. Saya setiap hari kirim dia doa ya. Perkatakan, ucapkan lagu pujian, dengerin. Ya. Dia berkata, JM, saya dengerin, saya ucapkan, saya baca, iman saya bertumbuh, saya kuat. Anak saya kemarin bilang, kasih saya foto apa ini Nyo? Ini semua banyak Nyo. Bukan mah, itu foto yang lama. Diagnosa dokter itu kelenjar getah beningnya banyak sekali. Sudah merata banyak. Di kepala, di payudara, di perut. Di selangkangan, aduh banyak sekali. Tapi kemarin mah foto dokter. Hari ini ya, besan saya sudah ada di Surabaya. Mulai memudar. Kuasa Tuhan, oh luar biasa saudaraku. Diam, tenang, percaya, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Bawa berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang besar. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang amazing. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yang ada di tempat ini, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami mau diam, tenang, percaya. Dan kami tidak mau takut, karena kami punya Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang sangat peduli kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada hubungan yang retak, Tuhan sanggup pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Dari awal saya sudah merasakan di sini Tuhan sedang melawat. Hari ini bukan satu kebetulan. Saya merasakan hadiratnya sangat kuat. Mari yang sakit angkat tangan kanan. Tuhan sedang melawat. Kalau Budi dan Yulan disembuhkan, kalau Besan Yulan yang si E sudah disembuhkan, engkau juga. Kora pakar, pejamkan matamu, tidak usah hiraukan kanan kiri. Kalau engkau punya beban yang berat dalam segala hal, keuangan, kesehatan, apapun yang sedang kau alami, Tuhan ada di sini. Pejamkan matamu, pandang Yesus. Sembah Dia. Dia suka dengan penyembahan. Sakit penyakit keluar dari umatmu. Sakit jantung, sakit mah, sakit kanker, apapun juga yang kau alami, sakit penyakitmu keluar dari tempat ini, keluar dari umatmu. Ketika Yesus menghardik badai itu, Dia juga menghardik sakit penyakitmu. Segala roh kemiskinan, roh ketakutan, roh hutang, dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Umatmu dipenuhi dengan kelimpahan dari surga. Terima kelimpahan dari surga. Terima kelimpahan dari surga. Segala roh pertengkaran, perselisihan, dalam nama Yesus keluar dari tempat ini, keluar dari hidupmu, keluar dari hidup umatmu, sehingga umatmu mengalami pemulihan.
Suasana surga datang, suasana surga hadir di rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur, mari ucapkan syukur. Engkau sudah terima kesembuhan, Engkau sudah terima kelimpahan, Engkau sudah terima damai sejahtera, hidup bahagia dalam nama Yesus. Terima, ucap syukur semuanya, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, bukan satu kebetulan Engkau datang di hari Tuhan hari ini. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Budi dan Ibu Yulan dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Amin. Yang kekurangan Engkau sudah berkati. Amin. Yang ada masalah Engkau sudah beri jalan keluar. Amin. Mari angkat kedua belah tangan kita pelan-pelan di hadapan Tuhan kita. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang melawat, memulihkan setiap kami. Terima kasih. Kami percaya, kami membawa pulang berkat. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus.